Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, ini merupakan video yang ketiga. Kita akan bahas tentang soal PCK PPG Prajabatan gelombang 2 untuk 2022-2023. Nah, khusus pada video kali ini kita akan bahas IPS, kemudian tujuan pembelajaran, dan juga model pembelajaran. Ini merupakan berdasarkan testimoni gelombang 1 kemarin. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja akan bahas soal yang pertama. Perhatikan dampak berikut. Produktivitas masyarakat menurun, kebutuhan pokok cenderung diabaikan, masyarakat cenderung menjadi shopaholic, masyarakat tidak dapat mengontrol pengeluaran dan hidup boros. Yang kelima, produk asing semakin diminati masyarakat dalam negeri. Dampak negatif konsumerisme sebagai pengaruh globalisasi ditunjukkan oleh angka titik-titik. Apakah A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 4, C 2, 3, dan 4, D 2, 3, dan 5, E 3, 4, dan 5? Silahkan Bapak Ibu Guru jawab dulu, baru kita akan bahas. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas di sini yang ditanyakan adalah dampak negatif dari konsumerisme. Perlu kita ketahui bahwa maksud dari konsumerisme itu yaitu menggunakan barang tidak sesuai kebutuhan atau secara berlebihan. Kita simpulkan saja sebagai belanja yang berlebihan. Nah, kita lihat yang pertama Bapak Ibu Guru, karena yang ditanyakan dampak negatif berarti kita akan mencari yang merupakan dampak negatif dari konsumerisme. Yang pertama di sini produktivitas masyarakat menurun. Nah, kalau adanya konsumerisme Bapak Ibu Guru, untuk dampak negatifnya tentu bukan yang pertama ya. Jadi yang pertama kita eliminasi. Nanti untuk produktivitas, ketika masyarakat cenderung untuk konsumerisme, maka produktivitas akan semakin meningkat, bukan menurun. Kemudian yang kedua, kebutuhan pokok cenderung diabaikan. Nah, orang yang bersifat konsumerisme, Bapak Ibu Guru, akan cenderung untuk mengabaikan kebutuhan pokoknya. Jadi dia membeli sesuatu yang ia inginkan saja. Kemudian yang ketiga, masyarakat cenderung menjadi shopaholic. Shopaholic itu artinya orang yang gemar berbelanja. Ya, orang yang gemar berbelanja. Nah, maka di sini untuk yang ketiga merupakan dampak negatif dari konsumerisme. Kemudian yang keempat, masyarakat tidak dapat mengontrol pengeluaran dan hidup boros. Nah, dampak yang sangat tidak baik pada orang yang bersifat konsumerisme Bapak Ibu Guru, yaitu orang tersebut akan cenderung hidup boros. Maka yang ketiga termasuk kepada dampak negatif dari konsumerisme. Kemudian yang kelima, produk asing semakin diminati masyarakat dalam negeri. Nah, untuk produk asing Bapak Ibu Guru, itu bukan merupakan dampaknya ya. Karena kalau semakin diminati nanti Bapak Ibu Guru itu bukan dampak dari konsumerisme. Maka jawaban yang kelima ini bukan jawaban yang tepat. Nah, yang tepat di sini Bapak Ibu Guru yaitu 2, 3, dan 4. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban C. Baik, kita lanjut Bapak Ibu Guru untuk soal berikutnya. Nah, namun sebelum kita ke soal Bapak Ibu Guru, kami di sini membuat program bimbel PCK untuk Bapak Ibu Guru yang PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2022-2023 Prodi PGSD. Jadi ini khusus untuk Bapak Ibu Guru yang PGSD, tetapi Bapak Ibu Guru bisa mengikuti bimbel ini kalau Bapak Ibu mau masuk di pembahasan RPP atau modul ajar, kemudian pedagogi PTK. Baik, di sini untuk cara pendaftaran Bapak Ibu Guru, ketik saja daftar PCK, kirim ke WhatsApp kami di 081803 358 023. Pelaksanaan nanti pada tanggal 4 sampai dengan 11 Oktober tahun 2023. Nanti fasilitas yang kami berikan ada 8 pertemuan, gratis 3 tryout soal terakurat, gratis 8 video rekaman bimbel yang sesuai dengan pertemuannya, kemudian gratis handout file soal dan pembahasan. Baik, kita akan lanjutkan Bapak Ibu Guru untuk soal berikutnya.
pada sebuah rancangan pembelajaran RPP atau modul ajar tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, atau kalau di tahun 2000 untuk kurikulum Merdeka itu dikenal dengan IKTP, yaitu indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah titik-titik. Apakah A? Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Kemudian yang B, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Yang C, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. Yang D, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Nah, baik Bapak Ibu Guru, ketika nanti Bapak Ibu Guru di suatu soal ditanyakan tentang cara menyusun tujuan pembelajaran, nah, rumusan yang tepat itu yang mana? Nah, kalau nanti Bapak Ibu Guru ditanyakan tentang cara menyusun tujuan pembelajaran, nanti ada rumusnya Bapak Ibu Guru. Rumusnya adalah pertama conditioning, kemudian audience, setelah audience baru behavior, dan yang terakhir adalah degree. Nah, ini nanti Bapak Ibu Guru urutannya seperti ini. Pertama itu conditioning atau pengondisian, kemudian audience. Audience di dalam belajar adalah siswa. Kemudian behavior itu adalah perilaku yang diinginkan. Kemudian degree itu adalah ketercapaiannya bagaimana. Nah, kalau di pengetahuan, maka ketercapaian yang dicapai di dalam degree itu misalkan dengan benar, tepat, kemudian dengan baik. Nah, kalau dengan baik itu biasanya nanti digunakan untuk sikap ya Bapak Ibu Guru. Nah, nanti untuk degree-nya itu disesuaikan dengan behavior atau tingkah laku yang diinginkan. Baik, di sini kita akan menyusun sesuai dengan conditioning, audience, behavior, dan juga degree-nya. Nah, kita sesuaikan tujuan pembelajaran yang kita buat Bapak Ibu Guru dengan IKTP atau indikator ketercapaian pembelajarannya. Nah, di sini menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jadi, nanti tujuan pembelajaran kita harus sama persis dengan apa yang ada di dalam IKTP ini atau indikator ini ya. Baik, kita lihat yang A, setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik. Nah, untuk conditioning-nya di sini Bapak Ibu Guru ini sudah tepat ya, melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik. Oke, ini adalah conditioning-nya. Maka ini sudah tepat untuk urutannya. Kemudian siswa, ini adalah audience, maka ini sudah tepat. Dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Nah, berupa komponen input, proses, dan output. Bapak Ibu Guru, di dalam membuat tujuan pembelajaran, maka nanti tujuan pembelajaran yang kita buat itu harus sesuai dengan indikator yang diberikan. Nah, kalau di indikator cukup menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras saja, Bapak Ibu, maka nanti cukup sampai di sana. Jangan ditambahkan berupa komponen proses dan output. Jadi letak salahnya di sini Bapak Ibu Guru dari sini sampai dengan ini. Kemudian juga letak salahnya di sini adalah tidak ada degree-nya. Ya, tidak ada degree, maka untuk jawaban A ini otomatis salah. Kemudian jawaban B, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Nah, untuk yang ini Bapak Ibu Guru sudah tepat ya, untuk conditioning-nya itu adalah urutannya sudah tepat. Kemudian karena di sini ingin menjelaskan nanti, maka siswa itu akan melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Kemudian di sini ada siswa. Siswa di sini adalah audience, maka ini sudah tepat sesuai dengan urutannya. Dapat menjelaskan kondisi operasi sistem.
dan komponen perangkat keras secara benar. Nah, di sini Bapak Ibu guru untuk behaviornya itu sudah sesuai dengan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran atau IKTP yang diberikan di dalam soal ini Bapak Ibu guru ya. Nah, maka ini untuk behaviornya sudah tepat ya, behavior. Kemudian di sini degree-nya secara benar. Nah, karena di sini siswa akan menjelaskan, berarti ini untuk menjelaskan ini masuk kepada aspek pengetahuan. Nah, nanti kalau aspek pengetahuan Bapak Ibu guru, maka untuk degree-nya adalah kita gunakan dengan benar. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B. Kemudian untuk C, di sini diawali dengan siswa atau diawali dengan audiens, maka otomatis untuk C ini salah Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena nanti yang pertama itu adalah conditioning dulu, bukan audiens ya. Maka untuk jawaban C salah. Kemudian yang D, menjelaskan kondisi. Nah, yang D ini yang didahulukan adalah behavior, maka otomatis salah. Yang seharusnya itu didahulukan adalah conditioning dulu, bukan behavior dan juga bukan audiensnya. Maka Bapak Ibu guru, jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B. Baik, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu apakah A kooperatif, inquiry, problem solving, discovery, atau kontekstual. Baik Bapak Ibu guru, di dalam soal ini yang menjadi kata kuncinya adalah di mana nanti di dalam proses pembelajaran tersebut siswa atau pembelajarannya akan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Inilah kata kuncinya. Nah, ketika nanti pembelajaran akan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, maka itu sesuai dengan konteksnya. Nah, berarti jelas di sini Bapak Ibu guru merupakan penerapan dari strategi pembelajaran yaitu kontekstual. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban E. Kemudian untuk kooperatif itu nanti tekanannya adalah kemampuan siswa untuk bekerja sama. Kemudian kalau inquiry itu lebih nanti ke penemuan Bapak Ibu guru ya. Kemudian problem solving, mereka akan diberikan suatu masalah untuk diselesaikan atau dicari solusinya. Kemudian discovery itu modelnya adalah explore Bapak Ibu ya. Model explore. Seperti kalau kita dengar ada Dora Explore, nah itu merupakan cara siswa belajar. Misalkan nanti kalau di discovery itu siswa diberikan beberapa macam percobaan, kemudian nanti dari percobaan tersebut mereka akan mendapatkan pengetahuan. Nah, itulah kalau di discovery itu ada bermacam-macam percobaan yang dilakukan. Jadi itu namanya explore. Nah, kalau kita misalkan Bapak Ibu sering dulu waktu kecil nonton Dora Explore, pasti nanti Bapak Ibu ditanyakan, kemanakah kita akan berjalan selanjutnya? Tunjukkan saya jembatan. Nah, itu merupakan cara eksplorasi Bapak Ibu guru ya. Itu contohnya saja. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat kita pelajari pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.